Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ikhwatal Islam, a'azakumullah ta'ala jami'an. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan pada kita semua, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan pada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai petunjuk, di lain dia menjadi obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, obat bagi atau penawar dari penyakit-penyakit kalian. Dan di antara penyakit yang kadang tidak disadari adalah penyakit hati, hasad, dengki, cinta dunia dan takut mati, al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-Quran juga diturunkan kepada kita sebagai pedoman dan sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan Ramadan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa fungsi adanya Al-Qur'an hudan lin-nas, petunjuk, pedoman bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang perbedaan yang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Dan sejatinya pedoman adalah sesuatu yang kita merujuk kepadanya. Tatkala kita merasakan ada kejanggalan, ada kebingungan, maka tempat untuk kita kembali adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Ketika kalian berselisih dalam satu hal, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan kembalikanlah kepada perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya. Dan sejatinya ketika kita membeli barang, membeli suatu hal, di dalam tempat kita beli itu, misalnya seperti dos dan seterusnya, terkadang dalamnya ada namanya buku pedoman. Buku pedoman itu menjadikan kita mudah untuk mengakses apa yang kita beli. Contoh misalnya barang elektronik. Contoh sederhananya lagi ada handphone. Handphone, kalau kita lihat dosnya ada buku pedoman. Tatkala kita bingung untuk menggunakan handphone tersebut, maka kita bisa membuka buku pedoman yang ada pada dos HP tersebut untuk memudahkan kita untuk menggunakannya. Maka begitupun manusia. Manusia hidup di atas permukaan bumi ini dengan kehidupan yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman. Pedoman untuk memudahkan kehidupan kita ini dan menjadi pemenang dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran, sebagaimana dikatakan para ulama bahwa Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya adalah membahas tentang akidah dan tauhid, bagaimana kita mengesahkan, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang berkaitan dengan hukum, ahkam, seperti misalnya halal dan haram. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah. Dan tema kita pada malam hari ini atau yang akan kita bahas pada malam hari adalah kisah-kisah yang penuh hikmah
yang terdapat pada Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran jamaah sekalian terdapat banyak kisah yang juga kita katakan ada dua golongan kisah tersebut. Ada kisah para anbiya, para salihin, para aulia, dan tentu dengan kisah-kisah mereka, para salihin, para anbiya, para aulia, para nabi-nabi Allah dan orang-orang yang baik, manusia-manusia yang baik yang diabadikan namanya, diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, ini kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Adapun yang kedua, kisah-kisah kaum-kaum kufar, kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah-kisah mereka kita bisa mengambil atau kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah-kisah mereka. Kisah yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala secara umum menjelaskan dalam surah Al-Qasas, ya. Dan di surah Al-Qasas terdapat banyak kisah jamaah sekalian, kisah para anbiya, kisah para raja-raja yang dihanyutkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika, wahai Muhammad, sungguh kami memberikan atau menceritakan kisah-kisah kepadamu, ahsanal qasas, yang dimana kisah-kisah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kisah-kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna, dengan wahyu-wahyu yang telah turun kepadamu. Dan di antara kisah yang banyak jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita dan juga menjadi mau'izah, peringatan bagi kita untuk kita bisa mengambil pelajaran darinya. Yang pertama, kisah istri Fir'aun bernama Asya bintu Muzahim. Asya bintu Muzahim, seorang istri orang yang paling bejat, ya, seorang istri orang yang paling buruk, seorang istri dari suami yang paling jahat. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, ia menganggap dirinya sebagai orang yang paling tinggi, memiliki derajat yang paling tinggi. Tapi bagaimana bisa orang yang bejat, orang yang jahat mengaku dirinya sebagai orang yang terbaik? Ya. Dan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataannya yang dimana dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat familiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwa saya ini Rabbmu yang paling tinggi. Mengapa Fir'aun mengatakan dia Rabb yang paling tinggi? Karena Fir'aun ketika itu orang yang paling terpandang, raja yang paling tinggi, memiliki banyak bala tentara, memiliki banyak pelayan. Maka Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan tatkala Musa alaihi salatu wassalam sudah dewasa dan mendakwahkan tauhid, artinya ingin mengajak Fir'aun untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun langsung menantang Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat yang ke-38. Allah berfirman, wa qala Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui apakah ada Tuhan bagimu selain aku. Artinya Fir'aun bertanya kepada rakyatnya, apakah ada Tuhan selain aku? Artinya aku ini paling tinggi derajat saya di sini. Apakah ada yang bisa mengalahkanku? Ya.
fa'awqid li ya Haman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Attali'u ila ilahi Musa. Kemudian dia mengatakan, maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Artinya dibakarkan itu tanah liat untuk dijadikan batu, kemudian dibuatkan bangunan yang tinggi. Jadi Fir'aun memerintahkan Haman untuk membuat satu bangunan yang tinggi. Untuk apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya saya bisa bertemu dengan Rabbnya Musa itu, supaya saya bisa menyaksikan dan melihat langsung siapa itu Rabbnya Musa. Wa inni la'adunnuhu minal kadhibin, dan aku yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Artinya dia mengatakan kepada Musa bahwa apa yang dia katakan tidak benar. Dia berdusta karena yang paling tinggi derajatnya adalah Fir'aun ketika itu. Dan itulah singkat tentang Fir'aun jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling jahat, bahkan mengaku dirinya dia adalah Nabi Jazakallahu Khair. Akan tetapi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi yang namanya hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yang namanya hidayah itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita, bukan karena manusia, tapi semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu mahal. Hidayah adalah petunjuk yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat banyak nabi juga, beberapa nabi mereka saleh, mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah nabi, mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang paling soleh. Tapi ternyata beliau diberikan ujian dengan istri yang tidak soleh, dengan istri yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Nuh dan Lut. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tahrim, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu permisalan kepada wanita-wanita kafir. Wa imra'ata Lut, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istri-istri wanita-wanita kafir yang menjadi istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin fakhanatahuma. Di mana dua orang ini, dua istri ini, dua perempuan ini, istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut, berada di bawah tahta orang-orang yang saleh, seorang abid hamba yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Nabi Nuh memiliki istri yang kafir, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Ya, kurang lebih 950 tahun. Ya. Tapi mad'u atau yang mengikut dan mendengarkan dakwanya sedikit jamaah sekalian. Sangat sedikit. Ya. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diabadikan kisahnya dalam surah Nuh. Ya. Tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan wejangan, memberikan nasihat atau menasihati kaumnya untuk tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Wa innama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyampaikan kebaikan dan mengajak kaum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah tangan dari kaumnya itu menutup kupingnya, menutup telinganya. Agar apa? Supaya dia tidak mendengarkan
mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Ini kurang ajarnya sangat luar biasa. Jadi hati-hati kalau misalnya kita diceramai, dinasehati, dikasih tahu, terus kita tutup kuping tak, telinga tak, tahu bahasa Bugis lagi telinga di sini. Ya itulah, ya telinga ditutup. Ini kita khawatir, ini kayaknya bekas-bekas kaum Nabi Nuh ini. Ya, ini sangat luar biasa. Bagaimana kurang ajarnya Nabi Nuh terhadap kurang ajarnya kaum Nabi Nuh kepada pemimpin kaumnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun Lut alaihi salatu wassalam, istrinya berkhianat dengan dia. Tatkala dua malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan sebenarnya ingin menyampaikan kepada Nabi Lut untuk segera lari dari kampungnya karena besok subuh akan datang azab Allah yang menimpa kaum Nabi Lut. Dan memang ketika itu malaikat menyamar sebagai manusia dan wajahnya sangat tampan, sehingga tatkala mereka datang, Nabi Lut alaihi salatu wassalam takut untuk memasukkan mereka. Nabi Lut langsung memasukkan mereka ke dalam rumahnya dan khawatir jangan sampai kaumnya melihat dua malaikat tersebut, artinya dua orang tersebut. Karena kita ketahui kaum Nabi Lut, kaum homoseksual LGBT, menyukai sesama jenis. Dan orang yang datang ini kepada mereka, kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, orang yang tertampan, orang yang ganteng, orang yang memiliki wajah yang indah. Khawatir Nabi Lut, tatkala mereka datang juga kaumnya. Maka istri dari Nabi Lut melihat apa yang terjadi di rumahnya, sehingga istri dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada teman-temannya kaum dari Nabi Lut, bahwa ada orang yang datang ke rumahku, wajahnya sangat tampan, silahkan engkau nikmati dia. Sehingga berkumpullah semua orang, ya, di depan Nabi Lut, di depan rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu Nabi Lut alaihi salatu wassalam menyampaikan kembali dakwah kepada kaum Nabi Lut, kepada kaumnya, bahwa sudah itu, ini azab akan datang. Kenapa engkau tidak mau mendengarkan? Dan seterusnya. Sehingga kaum Nabi Lut tetap mengikuti hawa nafsunya dan tidak mendengar apa yang dakwah oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sehingga malaikat berpesan, artinya dua orang ini tadi yang datang kepada Nabi Lut menyampaikan bahwa besok subuh itu ada peristiwa besar. Cepat kau pergi, jangan kau kasih tahu istrimu. Karena istrinya juga membangkang dan mendukung apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, artinya mad'u dari Nabi Lut. Sehingga dia mengatakan, orang yang mendatangi Nabi Lut mengatakan, alaisa subuh biqarib, bukan waktu subuh ini, waktu fajar ini semakin mendekat, segera berangkat dan segera tinggalkan tempat ini. Sehingga berangkatlah Nabi Lut bersama anak-anaknya yang soleh. Kemudian setelah itu istrinya memanggil, pergi kemana Pak? Engkau mau kemana ya Lut? Wahai suamiku, engkau mau kemana? Allah mengatakan, la taltafit minhu, jangan engkau menoleh, jangan engkau penuhi itu panggilan, tidak usah penuhi dengan panggilannya, jalan saja. Tatkala dia jalan, dibinasakanlah kaum dari Nabi Lut, diangkat sampai langit ketujuh. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, pas di langit ketujuh itu para penghuni langit mendengarkan teriakan manusia, mendengarkan teriakan hewan-hewan ternak, ya. Dan setelah sampai di langit ketujuh, kemudian dilempar ke bawah. Ketika dia dilempar ke bawah, datanglah burung-burung dan juga melemparkan dia batu. Dan maka dari sini para ulama menjadikan ini sebagai hukuman bagi mereka yang melakukan LGBT, homoseksual dan seterusnya. Hukumannya adalah apa? Dia disuruh naik ke gedung yang paling tinggi di wilayahnya tersebut. Kemudian dia didorong. Tatkala dia didorong, orang-orang yang berada di sekitar gedung tersebut disuruh untuk lempari batu.
sebagaimana gambaran azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka ini kisah dari secara singkat dakwah dari Nabi Lut dan dakwah dari Nabi Nuh, yang dimana ternyata istrinya juga tidak taat kepada suaminya. Lagi-lagi ini hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang setelahnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan permisalan kepada orang-orang beriman, yaitu wanita yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun Asya binti Muzahim. Kemudian tatkala itu dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, idz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah saya satu rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, dan selamatkan saya dari Fir'aun, wa 'amalihi, dan perbuatan-perbuatannya yang keji, wa najjini minal qawmi dhalimin. Kata Asiyah, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah wanita yang saleh, dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an juga membicarakan tentang wanita yang salihah. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya. Intinya mereka tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingin meraih syurga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa Fir'aun di zamannya tatkala ada seorang wanita atau seorang gadis yang hamil, tatkala mereka melahirkan seorang anak lelaki, maka anak lelaki itu dibunuh. Dan dulu belum ada USG. Bagaimana caranya bala tentara Fir'aun mengetahui bahwa anak yang dia lahirkan ini laki-laki? Maka tatkala ada gadis-gadis yang hamil dikumpulkan, atau wanita-wanita yang hamil dikumpulkan sampai mereka melahirkan. Dan ketika mereka ada di antara mereka yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu langsung dibunuh. Kami kurang tahu kenapa anak laki-laki dibunuh. Ya, kami kurang tahu, belum baca, belum roja di situ. Yang penting, adapun anak-anak perempuan ketika dia dilahirkan, dia dibiarkan. Fastahyu nisa'akum, maka mereka membiarkan anak perempuan yang dilahirkan, artinya tidak dibunuh. Maka ketika itu ada seorang bayi, seorang anak kecil, kita katakan dia adalah Musa alaihi salatu wassalam, Musa kecil yang khawatir mungkin orang tuanya ketika itu. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam dibungkus, kemudian disimpan dalam sebuah keranjang, kemudian dibiarkan pergi di Sungai Nil. Artinya orang tuanya kasih simpan ini anak dengan keranjang di Sungai Nil. Maka tatkala itu Asya binti Muzahim duduk-duduk di sekitar Sungai Nil sampai karena kita ketahui, ya alhamdulillah, Sungai Nil kan, sungai kan artinya mengalir. Nah, dia mengalir sampai ketemu dengan Asya binti Muzahim. Asya ketika itu sangat penasaran dengan apa di balik keranjang ini. Maka tatkala dia melihatnya, dia menyuruh anak buahnya atau prajuritnya atau pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Maka tatkala dibuka, ternyata itu adalah seorang bayi lelaki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kecintaan yang sangat besar kepada Asya binti Muzahim dengan Musa kecil. Ya. Dengan Musa kecil ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana."
Maka ketika itu dia dipungut, artinya Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun, yaitu istrinya Asya bintu Muzahim, agar kelak dia menjadi musuh, ya, liyakuna lahum aduwwan wa hazana, dan kelak dia menjadi musuh dan bagi mereka kesedihan. Dan memang kita ketahui ternyata Musa alaihissalatu wassalam yang kelak menjadi orang yang dewasa, dialah orang yang melawan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Tapi kita lihat, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Kemudian ketika itu, tatkala Fir'aun mengetahui bahwa ternyata Asya bintu Muzahim ini istrinya mengambil seorang anak lelaki, maka tatkala ketika itu Fir'aun kurang setuju, karena peraturannya ketika ada anak bayi yang dilahirkan dan dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia harus dibunuh. Akan tetapi kita lihat apa yang dikatakan Asya bintu Muzahim kepada Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan berkata istrinya Fir'aun, qurratu ainin li walak, ini anak ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Dan sebagaimana kita ketahui memang ada keturunan adalah penyejuk mata bagi kita, artinya kesenangan, kebahagiaan bagi kita. Dan itu yang dikatakan kepada Fir'aun, la taqtuluhu, jangan kau bunuh ini anak, kasihan, tidak ada salahnya. Asa ayyanfa'na aw nattakhidahu waladan, boleh jadi ini anak ini akan bermanfaat untuk kita, untuk kami, untuk kita, au nattakhidahu waladan, dan kita ambil dia menjadi anak kita. Asya bintu Muzahim, istri dari Fir'aun ini, bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah Fir'aun yang begitu keras dalam menjalani kerajaannya ketika itu. Maka di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama ada yang mengatakan Asya beriman kepada Allah tatkala dia merawat Musa sampai dia dewasa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Asya bintu Muzahim beriman tatkala Masyitoh, ini Masyitoh bukan nama orang. Masyitoh ini tukang sisirnya putri dari Fir'aun. Jadi betul-betul ketika itu Asya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya peristiwa ini. Masyitoh ketika itu artinya tukang penyisir rambutnya Fir'aun. Ketika itu tatkala dia menyisir rambut dari putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Tatkala Masyitoh ingin mengambil sisirnya ini, dia mengatakan apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tatkala putrinya mendengarkan itu, putrinya Fir'aun, dia mengatakan, bukankah ayahku ini adalah Allah? Kemudian Masyitoh mengatakan, Allahu Rabbi wa Rabbu abika. Allahu Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu adalah Rabbku dan Rabbnya bapakmu. Allah adalah Tuhanku dan Tuhannya bapakmu. Kemudian putri Fir'aun mengatakan, ukhbirhu, saya akan tanya, saya lapor ke bapakku. Kamu sudah berani-berani beriman, kamu sudah berani-berani kufur terhadap perintah abahku, perintah bapakku. Maka tatkala putri Fir'aun melaporkan kepada bapaknya, maka sang Masyitoh ini dipanggil sama bapaknya untuk menghadap. Kemudian dikatakan kepadanya, Masyitoh tukang sisir rambut, apakah kamu punya Rabb selain dariku, kata dia. Faqalat na'am, saya punya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, singkat cerita, dia disiapkan kuali atau wajan yang sangat panas, kemudian dia dimasukkan bersama dengan anak-anaknya. Artinya dia dalam air mendidih, dia dibunuh di sana.
Maka tatkala Asya binti Muzahim melihat peristiwa itu, dia pun langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak secara langsung. Masih sir-sir situ, belum menyampaikan kepada suaminya bahwa dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tadi proses pertumbuhan Musa alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bahwa seorang raja dulu itu punya dukun, punya peramal, ya, punya mufassir, punya penafsiran, punya orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Maka tatkala Musa si kecil itu, Musa bayi ya, dihadapkan dengan dukun yang mengatakan, ini anak ini nanti orang yang paling pertama menghancurkan kerajaanmu, atau ini nanti anak ini dia mengambil singgasanamu dan mengambil tahtamu dan menghancurkan kerajaanmu. Fir'aun tatkala itu mendengarkan perkataan dari dukun ini kaget. Betul masa? Ya. Bahkan dikisahkan dalam sebuah penafsiran, meskipun ini kurang tahu apakah sahih atau tidak. Tatkala Fir'aun menggendong Musa yang kecil, Musa ketika itu langsung menarik jenggotnya atau mencabut jenggotnya Fir'aun. Ini masih ini mimbabil mizah kayaknya ya, candaan, karena kita tidak tahu apakah Musa ketika itu jenggot atau tidak. Tapi dikisahkan dalam kisah tersebut, anak kecil ini, anak bayi ini, bayangkan anak bayi Pak, langsung dia cabut jenggotnya Fir'aun. Bapak-bapak dia cabut jenggotnya. Kemudian Fir'aun mengatakan, ini anak masih bayi, kurang ajar nih. Bagaimana nanti kalau dia sudah besar? Bagaimana nanti kalau dia sudah gede, sudah kalolong nih, apa kalau bahasanya? Sudah anak muda nih. Dialah orang yang paling pertama kayaknya yang membangkang dengan apa yang saya perintahkan. Dan singkat cerita, Musa kecil ya tumbuh dewasa dan menjadi orang yang paling pertama menindas dan mengimbas apa yang dilakukan oleh Fir'aun alaihi laknatullahi alaihi. Dan Fir'aun tatkala dia di akhir kehidupannya, dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah syahadat dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi taubatnya, artinya tatkala dia mengucapkan syahadat dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, nyawanya sudah di kerongkongan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubata an ibadihi ma lam yughargir. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari segala hambanya selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Belum sampai di sini. Ya, kalau sudah sampai di sini enggak bisa lagi diterima taubatnya. Jadi ini juga kita ingin membantah orang-orang yang mengatakan saya tidak mau bertobat kepada Allah karena saya ini sudah banyak dosa yang saya sudah lakukan. Ya. Kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha menerima taubat segalanya. Ya, maka mulai dari sekarang mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang juga menjadi salah satu penggugur dosa kita adalah kita memperbanyak taubat. Ya, kita di jalan ke tempat taklim, jalan ke kantor, ya jangan jadikan waktu kita di motor ini kosong saja tanpa ada yang membasahi lisan kita. Jangan hanya sekadar jalan saja, gas motor saja. Tapi mari kita basahi lisan kita ini dengan berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir banyak. Ada astaghfirullah wa atubu ilaihi, ada rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan banyak lafaz-lafaz yang lainnya. Akan tetapi yang masyhur adalah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita memohon ampunan dan juga kita bertobat kepadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tatkala Fir'aun alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa istrinya beriman kepada Allah, maka istrinya pun disiksa olehnya. Istrinya pun
disiksa oleh Fir'aun. Bahkan ketika itu diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Asiyah binti Muzahim diikat tangannya kanan dan kiri, diikat kakinya kanan dan kiri, kemudian dibaringkan, kemudian dadahnya dan bagian perutnya ditindis oleh batu yang sangat besar. Maka tatkala batu besar itu ya diletakkan di atas perutnya, di atas dadanya, dia langsung berdoa. Inilah doa tadi kita sebutkan. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkanlah kepadaku satu bangunan, yaitu rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun. Dan kisah yang kedua secara singkat jamaah sekalian adalah kisah Luqmanul Hakim, ya tatkala menasihati anak-anaknya untuk tidak berbuat keburukan. Luqmanul Hakim ya hidup di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan kulitnya sangat hitam. Kulitnya sangat hitam. Tidak dijelaskan dia dari suku mana, Ethiopia atau dari Afrika, tidak disebutkan, yang penting dia berkulit hitam, ya. Dan orang-orang yang berkulit hitam juga memiliki keistimewaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah sang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkulit hitam, akan tetapi dia dijamin masuk surga, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam hadis, la fadla lil arabi 'ala al ajami wala al ajami 'ala al arabi wala al abyadi 'ala al aswadi wala al aswadi 'ala al abyadi. Tidak ada keutamaan, tidak ada keistimewaan kepada orang Arab ataupun yang bukan dari Arab, ya. Dan juga tidak ada keutamaan atau keistimewaan bagi orang-orang yang putih atau yang berkulit putih atau berkulit hitam, ya. Akan tetapi mereka illa bittaqwa, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi attaqum." Ya, sungguhnya yang di antara orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya ini mencakup masalah akidah, yaitu tauhid, kemudian mencakup masalah imaniyah, dan mencakup masalah istiqamah. Mencakup masalah istiqamah. Ini kalau kita bahas kayaknya agak panjang ya, Mas. Kita singkat-singkat, sesingkat mungkin. Yang pertama, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Luqman secara jumhur adalah orang yang soleh, bukan termasuk dari nabi, ya, bukan. Jadi gak ada Nabi Luqman, ya. Dia orang yang soleh yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Ada ikhtilaf kenapa dikatakan, ada yang mengatakan nabi, yang berdalil bahwa dia adalah nabi karena kata al-hikmah, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Al-hikmah terkadang ditujukan kepada nabi, tapi di sini disepakati oleh para ulama bahwa Luqman adalah orang yang saleh dan bukan seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya ini adalah panggilan kesayangan. Wahai anakku sayang, wahai anakku cintai, wahai anak kesayanganku. Artinya kita bisa mengambil hikmah di sini jamaah sekalian. Apatah lagi kita seorang duat, ya, seorang dai, ya, atau secara umum tatkala seorang ayah, tatkala seorang ibu ingin menasihati anaknya, maka mulailah dengan panggilan-panggilan yang baik, panggilan-panggilan, ya, kasih sayang. Ya bunayya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Dia mengatakan bahwa ya abati, ya ummati,
ya ummah, ya ab, ya abah. Ini panggilan kesayangan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun wa qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu. Al-mau'idah itu nasihat ma'at takhwif, nasihat dan penekanan. Artinya betul-betul Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya nasihat dan penekanan. Apa penekanannya? La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena syirik adalah sesuatu yang la dzulmun 'adzim, kezaliman yang sangat agung, kezaliman yang sangat besar. Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur lillah. Nasihat yang kedua Luqmanul Hakim kepada anaknya, wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya terutama ibu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu sudah merasakan sesuatu yang membuatnya dia sakit ketika dia dilahirkan. Wa fisaluhu fi amain, setelah itu dia disusui berapa tahun? Amain, 2 tahun. Ya fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini terakhir kayaknya ya, karena ini juga penting. Tatkala orang tua menyuruhmu kepada sesuatu yang engkau tidak tahu, engkau tidak memiliki ilmu dengannya, dan tatkala orang tua menyuruhmu untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka jangan kalian mengikuti perintahnya, jangan kalian taat dengan perintahnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya tatkala itu Luqman juga menasihati untuk taat kepada orang tuanya, baik kepada orang tuanya, tapi di sisi lain juga Luqmanul Hakim melarang kepadanya untuk tidak mentaati orang tuanya tatkala orang tuanya menyuruh kepada kesyirikan. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah-kisah yang penuh hikmah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran hikmah darinya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an nahnu ahsanul qasas bima wahayna ilaika hadzal Qur'an, telah memberikan ma'al qasas kisah-kisah yang penuh hikmah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.